Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Deni Korea Purnomo dan teman-teman saya yang bernama Aina Hezekia, Karin Septrian Germala, Cici Oktavia, dan Dia Rizky Ayu Amelia akan menjelaskan tentang kegiatan penyaluran dana di Koperasi Syariah. Yang pertama akan kami bahas adalah tentang penyaluran dana investasi. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang bertujuan untuk rehabilitasi, modernisasi, serta ekspansi dari usaha-usaha produktif. Contohnya seperti pembiayaan untuk pembelian atau pembangunan tempat usaha, pembelian mesin, serta kendaraan-kendaraan operasional. Pembiayaan investasi dapat dilakukan dalam dua jenis transaksi. Yang pertama adalah mudharabah dan yang kedua adalah musyarakah. Yang pertama adalah penyaluran dana investasi mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama untuk tujuan usaha atau perniagaan antara pemilik dana sebagai pihak yang menyediakan dana modal sebesar 100% dengan pihak pengelola modal atau mudharib. Untuk keuntungannya akan dibagi bersama sesuai kesepakatan, sedangkan kerugiannya akan ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Penyaluran dana investasi mudharabah dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Akad ini adalah perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu. Di dalam ijab qabul, si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan, atau pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Dalam hal ini, pemilik modal memberikan persyaratan tertentu kepada pengelola modal, baik jenis usaha apa yang harus dijalankan, di mana tempat usahanya, dan bagaimana pengelolaan usahanya ditentukan oleh pemilik modal. Yang selanjutnya adalah akad musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Perkenalkan, nama saya Karin Septrian Germala. Di sini saya akan menjelaskan tentang murabahah dan salam. Yang pertama yaitu pengertian murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan akad murabahah. Yang pertama yaitu pelaku. Pelaku harus cakep dan balik ya. Yang kedua objek jual beli. Nah, di sini barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan dapat diambil manfaatnya. Lalu barang tersebut dimiliki oleh penjual tentunya. Syarat yang ketiga yaitu ijab qabul. Nah, selanjutnya yaitu skema akad murabahah. Nah, di sini ada tiga pihak ya, yaitu koperasi syariah, nasabah, dan supplier atau penjual. Nah, di sini nasabah ingin membeli mobil misalnya. Lalu nasabah datang ke koperasi syariah. Si nasabah ingin membeli mobil seharga sekian. Lalu koperasi syariah menyetujui harga yang diinginkan oleh pembeli. Lalu di sini terjadilah negosiasi dan persyaratan. Lalu setelah negosiasi dan persyaratannya sama-sama disepakati, koperasi syariah membeli mobil tersebut secara tunai kepada supplier atau penjual. Lalu koperasi syariah dan nasabah melakukan perjanjian atau melakukan pembelian. Si nasabah melakukan pembelian dengan akad murabahah, yaitu keuntungan yang diambil oleh pembeli itu si nasabah ini tahu, dan harga pokoknya berapa itu si nasabah ini juga tahu atau pembeli ini juga tahu. Lalu yang ketiga serah terima barang. Lalu yang kedua serah terima barang dan yang ketiga setelah ini terjadi kesepakatan, supplier atau penjual mengirim barangnya kepada nasabah
Nah, setelah barang sampai, nasabah membayar kewajibannya ke koperasi syariah. Nah, ini biasanya per bulan ya, bayar cicilan lah intinya. Nah, sekarang kita lanjut ke salam. Nah, akad salam ini adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Nah, sekarang ke rukun dan ketentuan akad salam. Rukunnya ada 3, yaitu pelaku. Nah, pelaku di sini terdiri dari penjual dan pembeli. Lalu objek akad berupa barang yang akan diserahkan, dan yang ketiga yaitu ijab kabul atau serah terima. Nah, ketentuannya di sini jelas ya, yaitu pelaku adalah sakal hukum dan balik, dan objek akad itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan skema pembiayaan akad salam. Di sini intinya kayak diwakilkan gitu ya. Saya akan jelaskan. Di sini ada 3 pihak, yaitu anggota, koperasi, dan produsen atau supplier. Nah, di sini anggota ya membeli dengan pesanan barang sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada koperasi. Lalu terjadilah akad salam, di mana penandatanganan akad antara koperasi dan nasabah ini terjadi. Lalu koperasi melakukan pembelian kepada produsen atau supplier sesuai pesanan yang diinginkan oleh anggota tadi. Tapi ini terlebih dahulu anggota harus membayar uang muka terlebih dahulu ya kepada koperasi. Nah, setelah barangnya tersedia, produsen ini mengirimkan barang kepada anggota sesuai perintah si koperasi. Nah, setelah pengirimannya selesai, si anggota ini melakukan pembayaran kepada koperasi secara tunai. Nah, keuntungan atas transaksi salam ini berasal dari perbedaan antara harga jual si koperasi dengan harga jual si produsen atau supplier. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan penyaluran dana pada koperasi syariah menggunakan akad istisna dan juga rohan. Langsung kita masuk ke akad yang pertama, yaitu akad istisna atau jual beli pesanan. Jadi akad ini masuk ke dalam penyaluran dana pada koperasi berbentuk pembiayaan. Perlu saya jelaskan bahwasanya kegiatan penyaluran dana pada koperasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama berbentuk pembiayaan dan yang kedua berbentuk pinjaman. Untuk pengertiannya, akad istisna merupakan suatu akad jual beli pesanan yang dilakukan antara nasabah, yaitu anggota atau calon anggota koperasi, dengan penyedia dana, yaitu koperasi itu sendiri, sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang sudah jelas. Untuk barang, pada akad ini berbentuk pesanan atau sedang dalam proses pembuatan. Jadi barangnya harus dipesan terlebih dahulu. Untuk pembayaran biaya pesanan, pada akad ini dapat dilakukan di awal, dicicil secara bertahap ataupun di akhir sesuai dengan kesepakatan. Kita masuk ke skema pembiayaan akad istisna. Jadi yang pertama, anggota itu melakukan pengajuan pembelian dengan pesanan barang sesuai dengan spesifikasi. Setelah itu, kedua belah pihak antara anggota dan KBMT itu melakukan akad istisna. Dan setelah itu, KBMT akan melakukan pembelian dengan pesanan barang tunai kepada produsen atau supplier yang akan membuatkan barang tersebut. Selanjutnya, setelah barang jadi, nanti KBMT dan juga produsen atau supplier akan melakukan pengiriman barang kepada anggota yang telah memesan barang tersebut. Dan anggota akan membayar barang yang sudah diterimanya dengan cara cicilan, bisa di awal, di tengah, maupun di akhir. Nah, untuk margin atas harga beli barang itu ditetapkan dan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, kita masuk ke akad rohan atau gadai. Akad ini masuk ke dalam penyaluran dana pada koperasi berbentuk pinjaman. Untuk pengertiannya, akad rohan merupakan suatu akad di mana pihak koperasi menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Jadi pinjamannya itu berbentuk uang atau
bisa disebut qard. Untuk contoh jaminannya itu bisa berupa perhiasan, alat elektronik, dan lain sebagainya. Yang terakhir kita masuk ke skema pinjaman menggunakan akad rohan. Jadi yang pertama, anggota koperasi itu melakukan pengajuan pinjaman rohan kepada KPMT selaku sahibul mal. Setelah itu, kedua belah pihak akan melakukan akad rohan dan anggota akan menyerahkan barang gadai sebagai jaminan. Setelah itu, sahibul mal atau KBMT itu memberikan pinjaman dengan jangka waktu yang telah disepakati, serta menetapkan biaya pemeliharaan barang dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, apabila anggota tidak dapat melunasi pinjaman dan juga biaya pemeliharaan barang gadai, maka pihak koperasi dapat memberikan dua pilihan. Yang pertama, memberikan perpanjangan waktu pinjaman dan juga pemeliharaan. Yang kedua, barang gadai akan dijual melalui lelang syariah. Apabila anggota koperasi dinilai benar-benar tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang gadai akan dijual melalui lelang syariah dan hasil lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman serta biaya pemeliharaan barang gadai. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakalah di sini itu merupakan perwakilan bahwa akad wakalah sendiri itu merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Seperti contohnya itu mewakilkan urusan yang dibutuhkan oleh anggota koperasi kepada pihak koperasi, seperti mengurus SIM, STNK, dan lain-lain. Nah, wakalah itu juga berarti penyerahan delegasi atau pemberian mandat. Nah, ini merupakan skema akad pelaksanaan wakalah. Pemberi kuasa, misalnya tadi anggota koperasi memberikan kuasanya kepada penerima kuasa, yaitu anggota koperasi untuk mengurus surat-suratnya. Nah, si anggota koperasi di sini langsung melaksanakan akad wakalah. Nah, setelah tugas selesai maka akan dikembalikan lagi kepada anggota koperasi. Nah, selanjutnya yaitu kafalah. Kafalah di sini merupakan perjanjian atau pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Nah, untuk di koperasi sendiri, jaminan yang diberikan penanggung di sini itu merupakan koperasi dan pihak ketiga itu pihak lain, sedangkan untuk pihak kedua yaitu anggota koperasi. Kafalah ada itu karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi. Nah, ini merupakan skema akad kafalah. Koperasi pihak pertama yaitu memberikan jaminannya kepada pihak tertanggung atau pihak lain, dan anggota koperasi merupakan pihak kedua yaitu membayarkan kewajibannya kepada pihak ketiga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan mal koperasi syariah. Nah, KSPPS atau USPPS Koperasi menyelenggarakan kegiatan mal dalam rangka pemberdayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Nah, kegiatan mal tersebut mempunyai sebuah balai. Nah, balai tersebut dinamai Baitul Mal wa Tamwil. Nah, Baitul Mal wa Tamwil ini adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Bait al-Mal wa al-Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Nah, Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Nah, sedangkan Baitul Tamwil
sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana. Nah, kegiatan mau itu wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya, terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha koperasi. Yang selanjutnya itu fungsi BMT. Yang pertama itu sebagai penghimpun dan penyaluran dana. Dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya sehingga timbul unit surplus atau pihak yang memiliki dana berlebih dan usaha defisit atau pihak yang kekurangan dana. Yang selanjutnya itu sebagai pencipta dan pemberi likuiditas dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan. Nah, yang selanjutnya itu sebagai sumber pendapatan. Nah, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya. Kemudian sebagai memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko, keuntungan, dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. Yang selanjutnya ada prinsip BMT. Yang pertama itu ahsan atau mutu hasil kerja yang terbaik, toyiban, terindah. Ahsanu amalu itu memuaskan semua pihak dan sesuai nilai-nilai salam atau kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Yang selanjutnya itu barokah, yaitu berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan atau keterbukaan, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat. Kemudian itu ada spiritual communication atau penguatan nilai ruhiyah, demokratif, partisipatif, dan inklusif. Kemudian ada keadilan sosial dan kesetaraan gender non-diskriminatif. Nah, di sini itu jadi BMT itu tidak memandang gender, ras, dan apapun itu. Jadi adil dalam pelayanannya. Jadi tidak memandang kesetaraan gender atau jadi tidak diskriminatif pada suatu kelompok ataupun gender. Nah, yang selanjutnya itu ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya. Keberlanjutan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.